Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu video ini dibuat. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, sahabat pembelajar. Kita memulai dengan diskusi kecil soal filsafat hukum. Ini adalah pertemuan pertama. Filsafat hukum itu diajarkan di semester akhir. Jadi di kurikulum beberapa perguruan tinggi, filsafat hukum itu biasanya ditempatkan di semester 6 atau semester 7 begitu ya. Nah, di semester 7 itu kita diajarkan kepada kita atau disampaikan kepada kita dalam kurikulumnya ada filsafat hukum, ada juga etika profesi misalnya. Nah, di kampus kita kan ada dua mata kuliah itu, dua-duanya hadir gitu. Filsafat hukum itu apa sih dan mengapa kemudian harus diajarkan? Di berbagai diskusi saya ketika studi, waktu dulu studi di Unpad misalnya, saya mendapatkan pemahaman bahwa filsafat hukum itu diberikan kepada mahasiswa fakultas hukum sebagai pembulat studi istilahnya. Jadi setelah saudara-saudara belajar ilmu hukum, dari mulai pengantar ilmu hukum, kemudian pengantar hukum Indonesia, lalu kemudian belajar hukum perdata, pidana, tata negara, tata usaha negara, hukum Islam, hukum adat, hukum internasional, hukum dagang, dan berbagai macam mata pelajaran hukum, termasuk hukum-hukum acaranya, acara pidana, perdata, maka dan seterusnya. Maka di akhir studi kepada kita diberikan mata kuliah filsafat hukum. Filsafat hukum itu katanya mata kuliah pembulat studi. Jadi ketika saudara-saudara sudah studi semua kajian-kajian hukum itu, mata kuliah hukum itu, di akhir ketika kita mau menjadi sarjana hukum, maka kita harus harus bertemu dengan mata kuliah filsafat hukum. Mengapa disebut dengan pembulat studi? Karena pandangan yang mengatakan bahwa belajar ilmu hukum seharusnya dia belajar hukum dengan pendekatan keilmuan tentu saja, karena fakultasnya memang fakultas hukum, tapi prodi kita kan prodi program studi ilmu hukum begitu ya. Nah, ketika mempelajari ilmu-ilmu hukum semua itu, kepada kita juga diajarkan skill atau kemampuan atau keahlian yang bersifat praktikal. Misalnya di tempat kita ada diklat kemahiran hukum perdata yang mengajarkan bagaimana menyusun perjanjian, menyusun kontrak, bagaimana kita melakukan mediasi. Lalu ada diklat kemahiran hukum tata negara, menyusun peraturan perundang-undangan dari mulai bagaimana materi muatan undang-undang dasar dan cara menyusun undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, sampai peraturan daerah, peraturan desa dan nagari kalau di Sumatera Barat. Lalu di hukum acara diajarkan juga misalnya praktek-praktek beracara ya, acara pidana, perdata dan seterusnya. Diajarkan juga bagaimana menyusun gugatan untuk perdata dan seterusnya. Nah, model kuliah ini yang menggabungkan antara satu sisi keilmuan, sisi lain keahlian, itu di berbagai kesempatan dipandang bahwa dari sisi keilmuannya itu harus dinaikkan atau dibulatkan, dibungkus dengan filsafatnya. Sementara praktikal yang melulu misalnya kita diajarkan teknik-teknik, sekalipun teknik itu juga di hukum itu tidak bersifat teknikal semata, karena memerlukan penyusunan gugatan misalnya, membutuhkan kemahiran untuk melakukan penalaran hukum, dan penalaran itu berbasis logika misalnya. Tetapi selalu saja kepada mahasiswa itu harus tetap dibekali bahwa sarjana hukum itu tidak hanya mampu menguasai ilmu hukum dan praktikal hukum, keahlian hukum, tetapi juga kepadanya harus diberikan
soal bahwa menegakkan hukum itu menegakkan keadilan. Nah, pada poin inilah ketika hukum itu sebenarnya menegakkan keadilan, menegakkan hukum, maka kemudian filsafat penting untuk menjadi pembulat studi. Apakah di filsafat melulu kita diajarkan soal keadilan? Ujungnya iya, karena salah satu dari tujuan hukum di antara 3 tujuan hukum yang banyak dibincangkan oleh para ahli, maka tujuan hukum itu keadilan. Saudara-saudara, saya ingin kembali ke awal tadi bahwa mata kuliah filsafat hukum adalah mata kuliah pembulat studi kepada mahasiswa yang mau lulus menjadi sarjana hukum setelah dibekali ilmu hukum dan kemampuan skill praktikal beracara atau berhukum di tengah masyarakat, maka kepadanya juga harus dilekatkan misi dari hukum itu adalah keadilan. Di dada para sarjana hukum itu harus memahami keadilan. Karenanya filsafat hukum kemudian diajarkan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, apa saja sih yang kemudian diajarkan di filsafat hukum itu? Nah, di banyak SAP, Satuan Acara Perkuliahan, RPS, disebutkan bahwa di bagian filsafat hukum itu kepada mahasiswa akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat secara umum, lalu unsur-unsur filsafat, lalu kemudian apa itu filsafat hukum, lalu beberapa aliran besar pemikiran dalam hukum, misalnya ada mazhab hukum alam atau aliran hukum alam, ada positivisme hukum, ada kemudian sejarah hukum, aliran pemikiran sejarah hukum atau filsafat mazhab sejarah misalnya, lalu kemudian ada antropologi hukum, ada sociological jurisprudence, ada juga pragmatic legalism, ada aliran hukum yang menyebutkan bahwa hukum itu sebesar-besarnya manfaat hukum itu, atau aliran utility yang mengatakan bahwa hukum itu harus memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyak orang. Lalu di kelas kita juga akan didiskusikan beberapa pemikiran hukum yang dikemukakan oleh pakar-pakar hukum Indonesia ternama. Saya pikir itu di bagian pertama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu melalui video-video saya selanjutnya yang membahas tentang apa itu filsafat hukum dan kemudian bagaimana masing-masing aliran itu, serta terakhir bagaimana kontribusinya bagi pengembangan ilmu hukum dan praktek berhukum di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.